Karena ketika sudah mencapai masa tua, kesempatan beramal itu semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin sedikit. Semakin tua itu kesempatan menanam kebaikan semakin sedikit. Maka umur kita yang tinggal sedikit, jangan sampai tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, tapi yuk kita sibukkan dengan amal-amal kebaikan. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa di masa tua hendaknya kita memperbanyak amal kebaikan? Sebab yang kedua adalah dengan kita memperbanyak, merutinkan amal kebaikan, kita berharap kita pun diwafatkan di atas kebaikan itu. Dengan kita memperbanyak, membiasakan diri dengan kebaikan di masa tua, kita berharap semoga kita diwafatkan di atas kebaikan. Karena orang itu akan diwafatkan di atas apa? Kebiasaannya. Sebagaimana ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, belum mengatakan man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Orang itu akan 'asha, orang itu apabila hidupnya punya kebiasaan mata 'alaihi, orang itu akan diwafatkan di atas apa? Kebiasaannya. Baru saja kita mendengar kabar di jauh sana ada seorang dai, seorang ustadz yang meninggal dunia pas apa? Mas berkhutbah. Itu meninggal yang indah. Semoga kita semuanya nanti betul-betul dengan kita tersibukkan membiasakan diri di masa tua dengan amal-amal kebaikan, kita pun diwafatkan di atas kebaikan itu. Sudah berapa sebab Bapak Ibu? 2. Sebab yang ketiga, kenapa di masa tua kita hendaknya memperbanyak amal kebaikan? Karena masa tua itu masa yang menentukan nasib kita besok di akhirat. Masa tua, masa akhir hidup itu masa yang menentukan nasib kita di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu yang menentukan apa? Penutupnya, akhir hidup. Ya, dan biasanya yang sudah sepuh niku memang yang paling mendekati apa? Mati. Sepakat nggih bapak-bapak nggih? Kok kira era terima. Walaupun yang muda juga banyak. Tapi jamaah kaum muslimin, ini beberapa sebab kenapa di masa tua kita harus membiasakan menyibukkan dengan amal-amal kebaikan. Ada berapa tadi? 1 napa? Kok kebaikan? Kok amal kebaikan? Kenapa di masa tua hendaknya menyibukkan memperbanyak amal kebaikan? Sebabnya 1, kesempatan beramal semakin semakin baik, semakin sedikit. Semakin sedikit. Yang kedua, dengan memperbanyak membiasakan kebaikan, kita berharap kita diwafatkan di atas kebaikan itu, kebiasaan kita. Yang ketiga, karena masa akhir hidup itu masa yang menentukan nasib kita besok di hari kiamat. Siapa yang menutup hidupnya dengan amal ahlu surga, fadakhalal jannah, maka dia pun akan masuk ke dalam surga. Tapi siapa yang menutup hidupnya dengan amal ahlu neraka, fadakhalan nar, maka dia pun masuk ke dalam apa? Neraka. Jamaah kaum muslimin yang kami hormati, kita masuk pada pembahasan inti di malam hari ini. Apa saja amalan yang bisa kita kerjakan di masa tua? Kita sebutkan ada 5 Bapak Ibu, walaupun masih banyak yang lainnya. Amalan yang bisa kita rutinkan, amalan yang bisa kita semangatkan lagi di masa tua, yang pertama adalah banyak berdoa. Yang pertama banyak berdoa. Yang kedua banyak taubat dan istighfar. Yang ketiga menjaga amalan wajib. Sudah berapa? 3. Yang keempat menjaga amalan sunnah.
Yang kelima, menjauhi maksiat. Yang pertama apa? Banyak berdoa. Yang kedua, banyak taubat dan istighfar. Yang ketiga, menjaga amalan yang wajib. Yang keempat, menjaga amalan sunnah. Yang kelima, menjauhi maksiat. Yang bisa ngulangi 5. Bapak-bapak sing seden tembok, termasuk sing peci ireng, Pak. Kok pelingak-pelingu jenengan yang masuk 5 amalan yang hendaknya dijaga di masa tua. Napa Pak jenengan? Sing batik nggih jenengan. Setunggal. Banyak berdoa. Setunggal res. 2. Beristighfar. Ketiga, apa Pak? Dilengkapi Pak Yani. 3. Menjaga amalan-amalan. Beres. 4. 5. Masya Allah. Niki pun tua apa cek Pak Yani? Ibu garwane Pak Yani mang mireng kecek nom jare. Tapi kita mulai yang pertama banyak berdoa. Jamaah kaum muslimin, kenapa di masa tua kita hendaknya memperbanyak doa? Di antara sebab Bapak Ibu, kenapa di masa tua kita memperbanyak doa? Karena semakin tua kita semakin lemah. Kita semakin tua semakin apa? Sepakat Bapak-bapak? Bapak-bapak niku semakin tua semakin kuat napa semakin lemah? Kudune semakin tawaduk napa semakin kemaki? Harus semakin tawaduk. Sudah tahu semakin lemah tapi semakin kemaki. Tapi wis iso mbeleh sapi 5 ora kemaki. Semakin lemah. Ketika manusia semakin lemah, tentunya semakin butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin lemah, tentunya semakin butuh penjagaan Allah. Dan jangan lupa, fallahu khairun hafidho. Allah itu sebaik-baik apa? Penjaga. Maka berdoalah kepada Allah. Dan Bapak Ibu, siapa yang semangat berdoa, siapa yang rajin berdoa, itu tanda kuatnya iman. Itu tanda kuatnya apa? Iman. Imannya kepada Allah itu akan terasa kuat. Buktinya kalau hamba itu semangat berdoa, yakinnya semakin kuat kepada Allah, percaya semakin Allah kepada Allah semakin apa? Semakin membesar. Tapi jamaah kaum muslimin, tentunya ada doa-doa yang penting, ya, yang harus kita jaga di masa tua. Doa itu banyak, namun diharapkan ketika semakin tua doanya itu lebih banyak terkait dengan urusan akhirat. Diperbanyak terkait dengan urusan apa? Akhirat. Jangan sampai jenggotnya wis putih, untune wis ompong, pipine wis kempot, sing dijaluk nggur ganti mobil wae. Ya, sing dijaluk nggur egen iso ningkat omah wae. Itu bukan sudah saatnya lagi. Semakin tua doanya harusnya fokus, diperbanyak terkait dengan kepentingan kebahagiaan akhirat. Bapak Ibu, kalau kita berdoa, maka doa yang paling penting, doa yang paling pertama harus kita rutinkan adalah doa agar selamat dari kesyirikan. Kenapa hadirin? Karena syirik itu tidak sebatas melemahkan iman, tapi syirik bisa menghilangkan apa? Iman. Padahal syarat dan kunci masuk surga harus punya apa? Harus punya iman. Sekecil apapun iman seorang hamba Bapak Ibu, kalau mati masih dibawa, masih ada jaminan masuk ke dalam surga. Walaupun iman itu sekecil setengah biji sawi. Biji sawi ini kok cilik napa gede? Cilik, setengahnya cilik meleh.
Walaupun besarnya setengah biji sawi iman itu Bapak Ibu, kalau di hati kita masih ada iman itu, masih ada alamat, masih ada harapan masuk ke dalam apa? Surga. Tapi kalau sudah mati, iman itu sudah hilang karena berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alamat orang itu gagal masuk ke dalam surga. Bahkan bisa jadi kekal di neraka selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, apa lanjutnya? Fi nari jahannam, lanjutnya khalidina fiha. Orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrikin, ketika mereka mati tidak bertobat kepada Allah, maka ancamannya adalah fi nari jahannam, besok dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tidak sementara tapi khalidin, selama-lamanya. Makanya orang yang meninggal Bapak Ibu masih membawa kesyirikan, apalagi syirik besar, maka dia diharamkan masuk surga. Innahu man yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun, ustadz, jamaah, kiai, ulama, kalau sampai mati masih membawa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan faqad. Dalam bahasa Arab itu kalimat qad kalau masuk pada fi'il madhi itu menunjukkan penguatan, sungguh. Orang yang mati membawa kesyirikan sungguh harrama, diharamkan baginya masuk ke dalam apa? Surga. Lah nek guru melarat teng dunya niku cek mending, Pak. Kenapa mending? Rekoso tapi tidaklah. Rekoso nih teng dunya niku mentok-mentoknya sampai kapan? Ya sampai mati. Makanya Bapak Ibu kok rumasane rekoso urip men jenengan eling, oh mati kuwi sedih meneh, mengke atine longgar Bapak Ibu. Bapak Ibu semangat berdoa. Doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Saya baca ditirukan Bapak Ibu, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sarang-sarang 1, 2, 3. Ni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima. Kalau susah menghafal ditulis Bapak Ibu. Kalau perlu doa ini ditulis yang bagus, dibuat pajangan di rumah. Biar apa? Mengingatkan pentingnya doa ini. Karena manusia itu sering lalainya. Ada kisah Bapak Ibu, mungkin pernah kita kisahkan, kita pernah main ke rumah salah satu ustadz yang dulu pernah ngisi di sini di Solo. Ya, rumahnya sederhana, Masya Allah. Ketika masuk rumah itu ternyata penuh dengan maktabah, perpustakaan, buku-buku. Dari luar itu nampak sederhana, masuk itu rumahnya penuh dengan ilmu. Di sana ada perpustakaan, ada meja belajar, ada tempat kopinya. Ketika saya noleh ke timur Bapak Ibu, di atas pintu itu ada tulisan la aisha illa aishal akhirah. La aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Masya Allah. Tidak ada kehidupan yang sejati kecuali apa? Kehidupan di akhirat. Ini ditulis bagus Bapak Ibu untuk mengingatkan kita tatkala lupa. Oh ternyata dunia itu hanya sementara. Adapun kehidupan yang abadi, yang hakiki, yaitu besok di mana? Di akhirat. Termasuk ini juga,
Kalau perlu doa-doa yang sangat penting, kalau kita susah menghafal, ditulis besar, ya, kemudian ditempel di figura. Jangan sampai sudah ngaji lama, kemudian yo napa niki? Badoke napa? Badoke ireng, omahe kok ora tempelane kalimat-kalimat yang bagus, doa-doa yang bagus, malah para artis-artis. Tapi jamaah kaum muslimin, ini yang pertama, doa agar selamat dari apa? Kesyirikan. Pripun, pertemuan datang siap setoran? Setoran doa niki? Siap izin apa siap setoran? Engko nek semua jamaah bisa setoran tanpa melihat belewat siji. Matur Bapak Ibu. Ala ketok rawani. Baik, Bapak Ibu, ini doa yang pertama. Doa agar selamat dari apa? Kesyirikan. Karena kalau kita sampai mati selamat dari kesyirikan, bersyukurlah. Itu tanda kita pasti masuk ke dalam apa? Surga. Berikutnya di antara doa yang sepantasi kita jaga, terutama di masa tua, sebagaimana doanya Nabi Yusuf. Doanya Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan dalam surat Yusuf ayatnya 101. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin. Yang mana maknanya adalah tawaffani ya Allah, wafatkanlah aku, matikanlah aku musliman, dalam keadaan apa? Islam. Karena memang syarat masuk ke dalam surga adalah kita matinya harus di atas apa? Islam. Makanya Allah berpesan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo pisan-pisan mati kecuali dalam keadaan Islam. Doa yang kedua, wa alhiqni bissalihin, gabungkanlah aku. Gabungkanlah aku itu bahasa sanesnya apa Ibu? Kumpulkanlah aku. Wa alhiqni, kumpulkanlah aku bissalihin, dengan orang-orang salih. Di mana? Besok di akhirat. Tapi Bapak Ibu, kita baca dulu sebelum kita lihat tafsirnya. Saya baca, diteruskan bersama-sama. Tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin. Ibu-ibu sendiri 1, 2, 3. Ibu-ibu kok. Ibu-ibu 1, 2, 3. Kok dengerin lemes ibu-ibu ya? Tapi bapak-bapak 1, 2, 3. Taib, apa makna daripada doa ini? Disebutkan para ulama tafsir Bapak Ibu. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Maknanya adalah yakni jadikanlah aku berada dalam Islam sepanjang hidupku, hingga maut, hingga mati itu menjemputku. Masya Allah, doa yang sangat agung. Ya, Bapak Ibu, tadi yang berdoa itu siapa tadi? Nabi. Nabi sama kita mulia siapa? Imannya kuat siapa? Ya jauh. Nabi saja masih berdoa agar tawaffani musliman, agar ia dijadikan Islam sepanjang hidup beliau sampai mati menjemput beliau. Kalau Nabi saja lebih butuh kepada doa ini, apalagi kita. Yang kedua, wa alhiqni bissalihin, dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang salih. Dikatakan para ulama tafsir, maknanya adalah kumpulkan dari golongan para nabi. Kita minta kepada Allah agar besok dikumpulkan di bersama siapa? Para nabi. Dari bapak-bapakku dan lainnya,
sehingga aku dapat meraih pahala dan derajat sebagaimana yang mereka dapatkan. Ini doa yang sangat agung yang dibaca Nabi Yusuf alaihis salam. Mas santai, insya Allah aku mati ini Islam. Belum tentu. Tidak ada yang bisa menjamin. Masih dengar Bapak Ibu kisah seorang muadzin, tukang apa? Tukang adzan itu berarti soleh napa boten? Imane jos napa boten? Namanya tukang adzan nek teko masjid pasti pertama kali. Kalau sholat sopnya di belakang atau depan? Ya mesti depan. Luar biasa. Tapi ingat Bapak Ibu, ada seorang muadzin tapi matinya bukan di atas Islam, tapi matinya di atas kekufuran. Kisah yang masyhur Bapak Ibu, ketika muadzin pemuda ini naik kemana? Atas loteng Pak. Dulu belum ada mic mungkin. Kalau adzan harus kemana? Ke tempat yang tinggi biar terdengar jauh. Menorok. Ketika muadzin nengok samping, ternyata lihat seorang wanita. Wanita ya wedok. Wanita jenenge lanang-lanang. Wong lanang niku fitnah terbesar iku duit napa wanita? Wanita. Bapak Ibu ditawari duit 10 juta sama wanita satu, pilih mana? Masalahnya guru misalnya Pak ya. Ngapunten, ibu-ibu mencep masalahnya. Lah ada seorang wanita langsung turun Pak, jatuh hati. Pandangan pertama langsung masuk, cep, langsung nembung, aku pengen nikahi kamu. Itulah laki-laki gentleman Bapak Ibu. Para mikir tuh. Ternyata si wanita tadi wanita yang Nasrani. Jawab, ya apa-apa, nikahi aku, tapi dengan catatan nembung bapakku. Ditembung boten? Ya tembung. Namanya sudah jatuh cinta itu jangankan nembung, gunung pun didaki, lautan di seberangi, Pak Satpam dihapusi. Tembung Pak. Akhirnya ketemu bapaknya ngelamar. Bapaknya matur, ya tidak apa-apa, syaratnya harus pindah agama dulu. Sudah jatuh cinta ya pindah agama Bapak Ibu. Tapi bapaknya nggak terima. Kalau kamu sudah pindah agama, sekarang yang terakhir umumkan kepada orang banyak bahwa kamu betul-betul sudah pindah apa? Agama. Yo semangat Pak. Wajahnya sudah berbunga-bunga kok. Akhirnya apa? Naik loteng lagi. Ketika mau naik loteng belum sempat ngumumkan, kepleset. Akhirnya apa? Terjatuh dan meninggal apa? Siapa yang bisa menjamin Bapak Ibu? Maka jangan pernah merasa aman, saya besok mati mati muslim. Jangan merasa aman. Kita punya musuh, yang musuh itu sangat sabar, melebihi sabarnya kita. Musuh itu nggak pernah lelah menggoda kita. Siapa itu? Setan. Dan betapa banyak orang yang sudah berhasil digoda oleh setan. Maka teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa yang patut kita baca adalah tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin. Tapi Bapak Ibu, ini yang pertama, banyak berdoa dan masih banyak doa-doa yang lainnya. Kedua adalah banyak taubat dan beristighfar. Kenapa semakin tua kita harus banyak bertaubat, semakin tua semakin banyak beristighfar? Karena orang itu semakin tua berarti umurnya semakin lama, dosanya semakin banyak. Muda sama tua dosanya banyak siapa? Halo? Muda sama tua dosanya banyak mana? Banyak tua. Makanya bapak-bapak, ini resep agar bapak-bapak itu enggak memandang remeh yang muda. Sadari umurku wis tuwa, dosaku paling akeh. Ini menumbuhkan sifat tawadhu.
Tapi kalau yang mau tumbuh rasa kemaki itu si pemuda, sadarilah, oh bapak-bapak itu lahirnya lebih duluan, berarti amalannya lebih banyak, akan tumbuh sifat tawadu. Bapak ibu banyak beristighfar. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Tabrani, kata Nabi SAW, ya ayyuhan nas, wahai seluruh para manusia, tubu ilallah. Satu, bertaubatlah kepada Allah. Wastaghfiruhu, dan beristighfarlah. Fa inni atubu ilallahi, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah. Wa astaghfiruh, dan beristighfar kepadanya. Fi kulli yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari mi'ata marrah. Berapa mi'ata? 100. Bapak ibu, ini minimal yang kita kerjakan. Kalau bisa kita rutinkan istighfar minimal berapa? 100. Kalau lebih banyak lebih bagus. Ya. Dan Bapak Ibu, perhatikan di sini yang pertama, Nabi mengatakan, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, beristighfarlah. Dan aku sudah bertaubat dan beristighfar satu hari 100 kali. Ini apa pelajarannya? Nabi di sini sebelum memerintahkan, beliau sudah mengamalkan. Sebelum apa? Memerintahkan, beliau sudah apa? Mengamalkan. Inilah yang patut kita contoh. Jangan sampai kita orang tua nyuruh anak berbuat baik tapi kita belum apa? Mengamalkan. Jangan sampai kita seorang ustadz, seorang guru merintahkan muridnya tapi kita belum apa? Mengamalkan. Dan di antara sebab Bapak Ibu, dakwah, ajakan kita diterima kalau kita punya adab ini, mengamalkan terlebih dahulu baru apa? Mengajak yang lainnya. Jamaah kaum muslimin, demikian. Yang kedua, banyak bertaubat, banyak beristighfar. Istighfar yang paling pendek berbunyi Astagfirullah, atau lebih mudah lagi Rabbighfirli. Ya. Nabi itu setiap hari di waktu pagi biasanya istighfar 200 kali, 100 kali Bapak Ibu. Rabbighfirli. Monggo bapak-bapak kalih memeni kali istighfar Rabbighfirli, astagfirullah, astagfirullah. Sing biasanya esok-esok bar subuh nyang sawah, kalih nguntal numpak motor kalih istighfar dirutinkan. Tuba. Kata Nabi, berbahagialah liman wajada fi sahifatihi, siapa yang besok mendapati buku catatan amalannya istighfarun katsira, di situ kalimat istighfar yang sangat banyak. Bahagialah Bapak Ibu. Yuk, mumpung masih punya waktu, mumpung masih punya kesempatan, kita biasakan lisan kita dengan banyak apa? Beristighfar. Jamaah kaum muslimin, tentunya Bapak Ibu, agar kita bersemangat beristighfar harus tahu keutamaan istighfar. Saya nggak banyak sebutkan Bapak Ibu, ada beberapa keutamaan istighfar. Yang pertama, istighfar itu sebab selamat dari adab. Bapak Ibu bayangkan, kita misal dimudahkan Allah banyak beristighfar, minta ampun, mungkinkah Allah itu mengadab kita? Sekarang ada anak kalian jenengan wong tua bi umi juk ngapura, kira-kira Bapak Ibu tegel mboten menyakiti anaknya? Enggak tegel. Walaupun mungkin itu musuh kita Bapak Ibu, tetangga kita yang musuh kita lama, tiba-tiba datang, Mas juk ngapura ya. Mungkinkah kita tega nyakiti dia? Enggak. Itu manusia. Padahal sayangnya Allah kepada kita jauh lebih besar daripada sayangnya manusia kepada kita. Wa huwa arhamur rahimin. Allah itu paling penyayang di antara yang penyayang. Ya, tidak mungkin jamaah kaum muslimin. Maka istighfar itu sebab selamat dari adab. Dalilnya surat Al-Anfal. Al-Anfal itu surat ke-8, ayatnya ke-3.
Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allah liyu'adzibahum, dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka. Kapan itu? Wa anta fihim, sedang kamu wahai Rasulullah itu di antara mereka. Jadi selama Rasul itu masih ada di antara mereka, Allah tidak akan mengadab mereka. Ini sebab pertama. Sebab kedua selama dari adab adalah wahum yastaghfirun, selama mereka itu mau apa? Meminta ampun, mau beristighfar kepada Allah. Bapak Ibu yang menghormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Abu Musa mengomentari ayat tadi. Apa kata beliau? Kita Bapak Ibu memiliki dua perkara yang menjamin keamanan. Ya. Dan saat ini telah pergi salah satu dari keduanya, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah tiada. Kemudian tinggallah satu, apa itu? Istighfar. Yang itu masih mungkin bersama dengan kita. Jadi ayat surat apa tadi? Al-Anfal ayat berapa? Menjelaskan orang itu tidak akan mungkin diadab Allah dengan dua sebab. Satu, Rasulullah masih bersama mereka. Yang kedua, selama mereka masih beristighfar. Ini dua sebab keselamatan. Kata Abu Musa, adapun Rasul sudah tiada, tapi kita masih punya satu. Apa itu? Bisa mengucapkan kalimat istighfar. Maka kata beliau, jika istighfar itu sudah pergi, maka binasalah kita. Ini faedah yang pertama, istighfar itu sebab selamat dari apa? Adab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang manfaat istighfar yang kedua, pembuka pintu rezeki. Allah sebutkan dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Kata Nabi Nuh, berkata Nabi Nuh kepada umatnya, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Diperintahkan beristighfar. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Setelah itu ayat berikutnya Allah sebutkan apa buah istighfar itu. Yang pertama, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan nurunkan kepada kalian hujan yang lebat. Jadi banyak beristighfar itu sebab turunnya apa? Hujan. Dan hujan itu merupakan sumber kemakmuran. Di mana tempat masih ada hujan, masih ada harapan apa? Ada kemakmuran. Kedua, wa yumdidakum bi amwali wa banin, kami akan memperbanyak satu amwal. Apa amwal? Harta. Dimudahkan rezekinya, Pak. Yang kedua akan diperbanyak banin. Apa banin? Anak. Dah bangga nih, dah seneng nih kalau kita punya dua ini, harta banyak, anak banyak. Kira-kira bangga betul Pak? Anak 10 tur yo sugih, Masya Allah, melakukannya beda Pak. Tapi ini anak 10 randedit, melakukannya pripun kira-kira? Kurang bahagia. Dengan istighfar kita mendapatkan dua, akan dimudahkan punya anak, yang kedua diperbanyak apa? Rezeki kita. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan kebun-kebun, sungai-sungai untuk kalian. Demikian di antara keutamaan istighfar, dan masih banyak yang lainnya. Taib jamaah kaum muslimin, sudah berapa amal tadi? 2. Sekarang yang ketiga, menjaga amalan yang wajib. Monggo Bapak Ibu, kalau sudah sepuh, ini yang pertama yang wajib dijaga dulu. Siapa yang bisa menjaga yang wajib-wajib, insya Allah itu sudah cukup untuk masuk ke dalam
surga. Rasulullah SAW bersabda an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajul, ada seorang laki-laki Bapak Ibu, sa'ala Rasulullah SAW, laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Apa kata laki-laki tadi? Ara'aita, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Idza sholaitul maktubat, kalau aku menegakkan sholat wajib, wa sumtu Ramadan, dan juga puasa wajib, yaitu puasa apa? Ramadan. Wa ahlaltu halal, yang halal pun aku halalkan. Wa haramtu haram, yang haram pun apa? Aku haramkan. Salat wajibnya dijaga, puasanya wajib dijaga, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Kata penanya, walam azid, aku enggak nambah sedikit pun dari itu. Gimana ya Rasulullah? Nabi mengatakan, dia bertanya, a'adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Nabi berkata, na'am, iya, kamu masuk surga, hanya dengan menjaga apa? Yang wajib-wajib. Termasuk yang wajib bagi laki-laki adalah apa? Sholat jamaah. Bapak Ibu, bersyukurlah siapa yang dimudahkan menjaga jamaahnya, terutama sholat jamaah selama 40 hari tanpa ketinggalan takbir. Takbir apa? Takbir terakhir apa takbir apa? Takbiratul ihram selama 40 hari. Maka ditulis baginya selamat dari nifak, selamat dari neraka. Kata Nabi SAW, man sholla lillahi arba'ina yauman fi jamaah, siapa yang sholat syaratnya satu karena Allah, bukan riya, bukan yang lainnya. Kedua, arba'ina yauman, selama 40 hari. Ketiga, fi jamaah, dikerjakan secara jamaah. Yang keempat, yudriku takbiratul ula, mendapatkan takbir yang pertama. Ada berapa syarat tadi? Satu, sholat jamaah. Kedua, ikhlas. Ketiga, mendapatkan takbir imam yang pertama kali. Kutibat lahu baro'atan, ditulis baginya 2 kebebasan. 1, terbebas dari nifak. 2, terbebas dari apa? Neraka. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk bisa mengamalkannya. Taib Bapak Ibu yang hormati, berikutnya menjaga amal yang sunnah. Sudah itu Bapak Ibu? Terin. Menjaga amalan yang sunnah. Yang sunnah jangan juga diremehkan. Ada apa jamaah? Nabi mengabarkan, inna awwala, sesungguhnya yang pertama, yuhasab, akan dihisab, al-abdu, bagi seorang hamba, yaumul qiyamah, dari amalannya adalah sholatuhu, sholatnya. Fa in sholuhat, kalau bagus sholatnya, faqad aflah wa anjah, dia pasti untung, dia pasti sukses. Kalau sholatnya apa? Bagus. In fasadat, kalau sholatnya rusak, faqad khaba wa khasira, pasti gagal, pasti rugi. Kemudian Nabi mengatakan, fa in intaqasa min faridati syai', kalau yang wajib itu ada intaqasa, napa niku? Kekurangannya. Qala Rabb, Allah berkata, ungduru hal li abdi min tatawwu, lihatlah apakah hambaku punya amalan tatawwu, napa niku? Amal yang sunnah. Fayukammala biha, disempurnakan amal yang kurang tadi dengan tatawu itu. Man taqasa minal faridah thumma yakunu sairu amalihi, dan itu berjalan seluruh amalannya. Makanya Bapak Ibu, setiap yang wajib pasti ada yang sunnah. Salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Sunnah ini yang akan melengkapi. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah, maka yang sunnah akan apa? Melengkapi. Demikian pun yang lainnya. Taib jamaah kaum muslimin, ini yang keempat. Kemudian yang keberapa? 5. Menjaga apa? Menjauhi maksiat. Hati-hati Bapak Ibu, pun sepuh ngatos-ngatos.
Ya, hati-hati dari berbuat maksiat kepada Allah. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim, amalan itu yang menentukan apa? Penutupnya. Dan jamaah kaum muslimin, semoga kita sama-sama berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hidup yang tidak lama ini, terutama kita yang sudah sepuh-sepuh. Kemarin itu ukuran tua, itu umur berapa Bapak Ibu? 40. Kayaknya saya lihat di sini yang di bawah 40 dikit. Ya, kita rata-rata umur berapa? 40 ke atas. Sudah tua-tua. Monggo disemangati ngajinya, biar hati selalu disiram ilmu. Kedua, disemangati berdoanya, terutama doa-doa kepentingan apa? Akhirat. Tapi saya kira cukup jemaah kaum muslimin yang kita sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan bisa mengamalkannya. Sebelum saya tutup, pengumuman hari besok hari Kamis ada agenda ba'da maghrib sampai isya, insyaallah di masjid kampus SMB Kiti Al-Huda di Tambah Selor milik kita bersama. Kajian ba'da maghrib sama isya dengan membahas kitab kaidah-kaidah kehidupan dalam Al-Quran. Kaidah-kaidah kehidupan dalam Al-Quran, dan insyaallah besok akan masuk pada kaidah yang pertama dengan judul berucaplah yang baik kepada manusia. Monggo Bapak Ibu, kalau memang ada waktu longgar sama-sama disempatkan agar sini makmur, sana juga apa? Makmur, terlebih ini terkait dengan tema-tema Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.